Halo guys, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film epik India yang dirilis 3 tahun lalu. Namun sampai sekarang ceritanya masih sangat keren untuk kita bahas. Judulnya adalah Samrat Prithviraj. Kisahnya mengangkat seorang prajurit sekaligus raja bijaksana yang berjuang melindungi rakyatnya. Ia juga harus menghadapi peperangan melawan dinasti Ghurid demi mempertahankan kemerdekaan India. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini berlatar pada tahun 1192 Masehi di Ghazni yang sekarang kita kenal sebagai Afghanistan. Sebuah arena gladiator dipenuhi penonton yang bersorak-sorai menyemangati raja mereka, Sultan Muhammad Ghori. Di tengah hiruk pikuk itu, seorang tawanan dengan kedua matanya yang sudah dicongkel dilepaskan ke arena. Dialah Prithviraj Chauhan bersama penyair setianya Chand Bardai. Tak lama kemudian, panglima perang sultan yang bernama Tatar Khan mengumumkan agar Prithviraj tunduk. Namun Prithviraj yang sejatinya juga seorang raja menolak mentah-mentah. Ia justru menantang Sultan Ghori untuk duel sampai mati. Sultan tidak menerima tantangan itu. Sebagai gantinya, ia melepaskan seekor singa untuk membunuhnya. Namun meski dalam keadaan buta, Prithviraj memiliki kemampuan luar biasa. Pendengarannya sangat tajam. Dengan kepekaan telinganya, ia berhasil membunuh singa pertama. Tapi Sultan tidak tinggal diam. Ia kembali mengirim 2 singa lagi ke arena. Salah satu singa langsung menyerang, tapi Prithviraj lebih cepat dan menusuknya dengan tombak. Sementara singa terakhir tiba-tiba menggigit kakinya dan menyeretnya. Chand Bardai yang tak tegah melihat rajanya sekarat berteriak memberitahu bahwa di depannya ada mata tombak. Dengan sigap, Prithviraj meraih senjata itu lalu menusukkannya ke punggung singa hingga mati. Namun setelah mengalahkan semua singa, tubuhnya melemah dan ia pun jatuh pingsan. Kita mundur beberapa tahun ke belakang untuk memperlihatkan awal mula perseteruan antara Prithviraj dan Sultan Ghori di suatu wilayah Kannauj, di mana kita diperkenalkan dengan Sanyogita, putri dari Raja Jayachan. Ia diam-diam menaruh hati pada Prithviraj Chauhan, Raja Ajmer. Keduanya memang saling suka. Meski belum pernah bertemu, hubungan mereka hanya terjalin lewat surat cinta dan saling bertukar hadiah. Suatu hari, istana Prithviraj kedatangan utusan dari Mir Hussain, saudara laki-laki Sultan Muhammad Ghori. Utusan itu menyampaikan bahwa hubungan Hussain dan Ghori memburuk. Hussain melarikan diri bersama kekasih Ghori yang bernama Challa. Karena itu, Hussain datang ke wilayah Ajmer untuk meminta perlindungan pada Prithviraj. Awalnya sang raja menolak, tapi setelah tahu bahwa Hussain dan Challa memang saling mencintai, Prithviraj akhirnya setuju untuk melindunginya. Tak lama kemudian, Prithviraj bersama pasukannya mendatangi perkemahan Hussain. Ia menyambut Hussain dengan baik dan memberinya tempat berlindung. Namun langkah ini ternyata memperburuk keadaan. Begitu mendengar kabar itu, Sultan Ghori langsung mengirim utusan kepada Prithviraj. Ia menuntut agar Hussain segera diserahkan, atau kalau tidak, Ghori akan menyerang Ajmer. Singkat cerita, seorang utusan Sultan Ghori datang menemui Prithviraj di istananya. Utusan itu menawarkan satu wilayah milik Sultan, dengan syarat Prithviraj harus menyerahkan Mir Hussain. Namun karena wilayah kekuasaan Prithviraj sudah luas, ia menolak tawaran itu. Utusan pun memperingatkan bahwa Ghori akan menyerang Ajmer. Tapi Prithviraj tidak gentar. Ia merasa pasukannya sudah siap untuk berperang. Malam sebelum pertempuran, para prajurit Prithviraj berkumpul untuk membicarakan strategi. Namun suasananya malah penuh canda, termasuk dengan pamannya, yang juga seorang jenderal, Kaka Kanha. Kaka sebenarnya sedang dalam masa hukuman karena membunuh sesama jenderal. Ia diharuskan menutup matanya seumur hidup. Namun karena kehebatannya dalam perang, Prithviraj memberi keringanan. Kaka boleh membuka matanya hanya saat bertempur.
Keesokan harinya, perang pun pecah. Pasukan Sultan Ghori memulai serangan dengan ribuan anak panah. Tapi serangan itu tak berarti banyak, karena pasukan Prithviraj sudah bersiap dengan perisai. Pertempuran jarak dekat kemudian tak terelakkan di tengah gurun yang luas. Dalam pertempuran sengit itu, Prithviraj akhirnya berhadapan langsung dengan Ghori. Sementara itu, Mir Husin terkena anak panah dan tewas. Prithviraj berhasil menjatuhkan Ghori, namun ia tidak membunuhnya. Ia justru menangkap Sultan itu sebagai tawanan. Setelah perang usai, pasukan Prithviraj berduka atas kematian Husain. Tak lama kemudian, Chand Bardai menemui Ghori untuk memberitahu bahwa rajanya akan melepaskannya. Ghori bingung, bertanya kenapa ia diampuni begitu saja. Chand menjelaskan, tidak ada kemuliaan jika seorang raja membunuh sultan yang sudah kalah. Ghori bahkan sempat meminta untuk dihukum mati, tapi Prithviraj malah membebaskannya. Ia memberinya seekor kuda dan perbekalan untuk pulang ke kerajaannya. Di sisi lain, Raja Jayacandra baru saja selesai melakukan ritual. Ia kemudian diberitahu bahwa Prithviraj akan diangkat menjadi raja baru Delhi. Mendengar itu, Jayacandra marah besar. Ia merasa dirinya yang lebih pantas dan berangkat menuju Delhi untuk memperingatkan raja di sana agar tidak memilih Prithviraj. Namun Raja Delhi tetap teguh. Baginya, tak ada raja lain yang sebijak Prithviraj. Kemarahan Jayacandra pun semakin memuncak. Ia bersumpah akan merebut Delhi dari tangan Prithviraj. Keesokan harinya, Putri Sanyogita sedang menyiapkan surat ucapan selamat untuk Prithviraj atas penobatannya sebagai Raja Delhi. Di Delhi sendiri, upacara pelantikan berjalan meriah. Para prajurit pun bersuka cita menyambut rajanya yang baru. Namun kegembiraan itu mendadak berubah tegang ketika seorang prajurit memberitahu bahwa saudara Jayacandra datang untuk bertemu Prithviraj. Malam harinya, saudara Jayacandra bernama Kumar menghadap Prithviraj. Ia menyampaikan bahwa Jayacandra menuntut 50% pajak dari Delhi. Permintaan itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Prithviraj. Setelah ditolak oleh Prithviraj, Raja Jayacandra mengadakan pertemuan dengan para pejabatnya. Dalam rapat itu, Jayacandra berencana membalas sakit hatinya dengan membuat sayembara besar. Putrinya Sanyogita akan memilih salah satu dari puluhan pangeran dan raja yang hadir untuk menjadi suaminya. Namun, Prithviraj dilarang ikut dalam sayembara tersebut. Salah satu pejabat lalu memberi saran, jika Jayacandra benar-benar ingin mengecualikan Prithviraj, maka ia harus mendirikan patung Prithviraj di semua gerbang kerajaannya sebagai bagian dari aturan sayembara. Ketika Sanyogita mengetahui hal itu, ia pun menghadapi ayahnya. Dengan tegas ia berkata kalau dirinya tidak akan membiarkan ayahnya menentukan pria yang akan ia nikahi. Sanyogita percaya bahwa perempuan juga punya hak untuk memilih dalam hidup dan cintanya. Dan pilihan hatinya sudah jelas, hanya Prithviraj. Hari sayembara pun tiba. Pangeran dan raja dari berbagai wilayah datang untuk melamar Sanyogita. Saat momen pemilihan, Sanyogita membuat semua orang terkejut. Ia menolak memilih salah satu raja yang hadir. Dengan berani, ia justru berlari ke arah patung Prithviraj, lalu meletakkan bunga di lehernya. Itu artinya ia memilih Prithviraj sebagai suaminya. Singkat cerita, hari pernikahan Prithviraj dan Sanyogita pun dilakukan. Dalam acara itu, baik ibu maupun ayah Sanyogita tidak datang. Meskipun begitu, pernikahan berlangsung sangat meriah dan penuh warna. Beberapa hari kemudian, Chand dan pamannya terlihat sedang berbicara empat mata di sebuah ruangan. Dalam pembicaraan itu, Chand mengungkapkan ramalannya yang sangat buruk. Dalam ramalan tersebut,
Jayachan melihat bahwa Prithviraj akan gugur. Begitu pula dengan kerajaannya. Keesokan harinya, Jayachan akhirnya memutuskan untuk menyerang Prithviraj. Ia mengutus perwira perangnya untuk menyerang benteng Gwalior, yang merupakan wilayah kekuasaan Prithviraj. Mengetahui benteng Gwalior diserang, kakak yang merupakan panglima perang setia Prithviraj dan para prajurit di istana segera mengadakan rapat. Namun saat itu, Prithviraj dan Sanyogita sedang berada di kuil untuk melakukan ritual, sehingga mereka tidak ingin diganggu. Karena itu, kakak pun mengambil alih pasukan dan memimpin perlawanan menghadapi tentara Jayachan. Pertempuran berlangsung sengit sejak malam hingga siang hari. Banyak pasukan kakak yang gugur. Begitu pula dengan pihak musuh. Saat pasukannya hampir meraih kemenangan, kakak tiba-tiba dihujani puluhan anak panah. Meski tubuhnya penuh luka, ia tetap berdiri dan berduel melawan perwira utusan Jayachan. Namun karena terlalu emosi, kakak akhirnya berhasil dibunuh dengan tombak. Sebelum menghembuskan napas terakhir, kakak mencabut tombak yang menancap di tubuhnya, lalu menikamkan senjata itu ke perwira lawan hingga tewas bersamanya. Ketika Prithviraj kembali ke istana, ia sangat berduka atas kematian kakak dan ratusan prajuritnya. Prithviraj lalu menerima pesan terakhir dari kakak, yaitu agar abu jasadnya dioleskan pada dahi Prithviraj sebagai tanda penghormatan. Prithviraj mengadakan rapat dengan para dewan bersama Sayogita. Dalam rapat itu, Prithviraj ingin memberikan posisi yang sama kepada istrinya, yaitu sebagai ratu. Tentu saja para dewan istana awalnya menentang keputusan tersebut. Namun setelah ia menegaskan bahwa perempuan juga sangat penting dalam masyarakat, akhirnya semua dewan pun setuju. Sementara itu, utusan dari Jayachan tiba di istana Ghori. Di sana ia menyampaikan maksud dan rencana Jayachan. Karena Ghori masih menyimpan dendam terhadap Prithviraj, ia pun menerima tawaran tersebut. Sultan Ghori kemudian segera mengirim utusannya bernama Bahauddin ke Delhi. Setibanya di sana, ia menyampaikan pesan bahwa Prithviraj harus tunduk dan bekerja di bawah kekuasaan Ghori, atau jika tidak, maka perang akan kembali terjadi. Tentu saja Prithviraj memilih untuk menghadapi opsi perang. Dan singkat cerita, hari peperangan kedua pun dimulai. Dalam pertempuran itu, pasukan Ghori kalah telak melawan pasukan Prithviraj. Menyadari bahwa perang kedua ini tidak mungkin dimenangkan, Ghori segera menggunakan rencana licik. Ia memutuskan menyerang prajurit Prithviraj di malam hari saat mereka sedang tidur. Tatar dan pasukannya mendatangi kemah Prithviraj, membunuh penjaga satu persatu secara diam-diam. Mereka juga membakar seluruh tenda, membuat banyak prajurit di dalamnya mati terbakar. Prithviraj dan Chan yang masih dalam keadaan mengantuk terpaksa bangun dan melawan pasukan Tatar. Namun di tengah pertempuran, pasukan Ghori dengan liciknya menyandera puluhan prajurit Prithviraj. Akhirnya, demi menyelamatkan mereka, Prithviraj pun tidak tegah melanjutkan perlawanan. Ia lebih memilih menyerahkan diri dan ditangkap oleh pasukan Ghori. Kabar kekalahan Prithviraj akhirnya sampai ke telinga Sayogita. Ia pun tahu bahwa dirinya dan para wanita lain akan ditangkap. Karena itu, Sayogita bersama para wanita memutuskan melakukan jauhar. Sementara itu, Ghori yang licik mengingkari perjanjian dengan Jayachan. Ia menolak menyerahkan Prithviraj kepada Jayachan. Hal ini membuat Jayachan frustasi, karena ia sudah kehilangan Ajmer dan juga putri yang paling ia cintai. Kini Delhi pun jatuh ke tangan Ghori. Tidak hanya itu, Ghori juga mengikat Prithviraj di depan rakyatnya, lalu memerintahkan bawahannya untuk mencungkil matanya hingga buta. Disinilah cerita kembali ke awal film, ketika Prithviraj dilempar ke arena untuk melawan seekor singa. Ia bersiap menghadapi tantangan itu, asalkan Chan Bardai diizinkan mendukungnya dengan kata-kata dan puisinya. Keesokan harinya, ia kembali dimasukkan ke arena. Ghori memberi kesempatan baginya untuk menyelamatkan diri. Anak buah Ghori meletakkan busur dan 7 anak panah di depannya. Jika ia berhasil membunuh 1 orang dari 7 musuh,
maka ia akan dibebaskan. Tapi Prithviraj menolaknya. Ia hanya meminta satu anak panah untuk melawan Gauri secara langsung. Bahkan ia mematahkan 6 anak panah lainnya sebagai bukti bahwa ia memang menantang Gauri. Aksi berani Prithviraj ini pun membuat seluruh rakyat yang menyaksikan terkesan dengan keberaniannya. Karena merasa direndahkan, Gauri pun menerima tantangan Prithviraj. Ia lalu turun ke arena dengan menunggang kuda sambil membawa tombak. Dengan gerakan zigzag, Gauri semakin mendekat, membuat Prithviraj yang buta kebingungan. Gauri kemudian melemparkan tombaknya ke arah Prithviraj. Untungnya, berkat pendengarannya yang tajam, ia berhasil menghindar. Gauri pun bersiap melakukan serangan kedua. Saat itu, Chan membacakan puisi untuk menyemangati Prithviraj. Mendapatkan arahan dari Chan, sang raja buta menembakkan panah tepat ke leher Gauri dan seketika berhasil membunuhnya. Namun, dari sinilah tragedi terjadi. Saat Chan hendak merayakan kemenangan bersama Prithviraj, tiba-tiba keduanya tewas akibat anak panah yang ditembakkan oleh pasukan Gauri. Meskipun berakhir tragis, sesuai kesepakatan, para prajurit Prithviraj akhirnya dibebaskan. Mereka kemudian membawa pulang jasad Prithviraj dan Chan untuk dimakamkan secara terhormat. Film pun ditutup dengan catatan sejarah bahwa Samrat Prithviraj adalah penguasa Hindu terakhir di Delhi.